ya. Bahkan orang-orang itu banyak sekali yang berada di jembatan, baik foto, video, konten dan sebagainya, termasuk saya nih. Oke teman, coba kita turun ke bawah setelah ini. Nah, kita hadapkan ke bawah kamera drone kita. Coba kita akan turun sampai bawah sana. Ya ini dulu dalamnya teman-teman, poliselennya teman-teman, dan air ini gemericik, sangat jernih banget teman-teman. Nah, saya melihat sesuatu teman di bawah sana, itu kayaknya ada putih-putih tuh. Entah itu apa ini ya? Kayaknya sepatu sih, kayaknya sepatu. Nah ini sepatunya siapa teman-teman ya? Biar teman-teman tahu jembatan ini, bahwasannya jembatan ini sangat dalam banget teman-teman. Nah inilah jembatannya, kita dari bawah. Nah setelah dari bawah ini kita akan naik ya, kita akan naik, coba naik teman-teman, pelan-pelan ya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di jembatan Cangar ya. Ini tepatnya berada di jembatan yang di sisi Mojokerto teman. Nah ini ya, mungkin bulan ini ya akan dikasih pagar pembatas ya, sekitar 2,5 meter. Kalau sini full sampai sana sekitar 45 meter teman. Nah ini kita berada di sisi ini jembatan Cangar yang di sisi Mojokerto. Nah, informasi yang saya dapat ya, minggu kemarin ya, itu ada ya yang mawar hitam ketiga yang saya amankan ya, kebetulan saya waktu itu di sini. Dan kemarin itu kalau nggak salah adiknya itu baju, celana, kemudian sepatu, tas itu dibuang di sini teman ya. Tolak bala katanya ya, biar tidak terjadi hal-hal yang aneh teman. Nah, seperti ini teman-teman. Sobat Cakra Panorama, suasana di sore hari ini. Ini relatif ramai lagi nih teman-teman. Ramai lagi nih lokasinya ini. Nah, kita ke sana ya teman-teman. Sobat Cakra Panorama, kita ke sisi jembatan yang satunya ya. Ini sudah bolak-balik sih aku ngontennya di sini tuh. Sudah bolak-balik. Jadi ya mungkin ini di sekian kalinya video saya ya. Nah, ini ada teman-teman dari Malang nih. Dari Malang ini. Mas, pasang apa, Mas? Malang Petualang, Pak. Malang Petualang. Nah, ini teman-teman konten kreator dari Malang nih ya. Malang Petualang. Subscribe. Jangan lupa follow Cakra Panorama Facebook dan YouTube. Nah, ini ada teman-teman Malang Petualang, teman. Mungkin ngasih peringatan ya, teman-teman. Sama banner nih. Nah, ini masih banyak teman-teman di sini. Nah, nanti kita akan ngedrone, teman-teman, melihat dari lembah yang sebelah sana ya. Lembah di sana, teman-teman. Ya, lembah di sana. Itu lembahnya. Itu nggak tahu sampai mana, tadi saya sempat ngedrone di sana. Ternyata masih panjang banget, masih jauh banget, dan ini juga ada orang-orang nih atau yang ada di sini, teman-teman. Nah, ini FOMO-FOMOan nih ya, lihat kejadian di sini. Nah, di bawah itu teman, tak zoom ya. Nah, di bawah itu ada sepatu, teman. Nah, ini ada sepatu. Kayaknya ada tasnya juga tuh di sampingnya. Di bawahnya ada tas. Sepatu, tas. Terus apa lagi? Nah. Oke, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi relatif masih ramai ya teman-teman hari ini. Ini sebenarnya sudah dikasih peringatan sih, sudah dikasih peringatan, dilarang foto dan berhenti. Dilarang foto dan berhenti teman. Nah.
Nih, ini masih ramai nih di Jembatan Cangar. Habis setelah ini kita akan ngedrone dan kita ingin lihat aja sih dari sana, terus kemudian yang di bawah sana sampai ke bawah sana titik yang ditemukan kemarin ya teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Ya jangan kemana-mana, saksikan terus ya. Jadi nanti kita akan wawancara warga sekitar, mengulik sedikit sejarah, mengulik sedikit pembuatan Jembatan Cangar ini teman-teman. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, saksikan terus ya. Nanti kita habis ini ngedrone ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Jembatan Cangar, dan hari ini kita akan menelusuri jembatan ini, lembah ini memakai drone teman-teman. Nah, kita berada di atas jembatan 2 yang berlokasi di Batu. Jadi lokasi ini perbatasan antara Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Malang Batu. Tepatnya di Desa Cangar, teman, lokasinya ini. Dan kita akan coba jalan ke tempat atau menengah ke Jembatan Cangar. Dan hari ini nanti kita akan coba menelusuri lembah yang ada di Jembatan Cangar. Walaupun nanti nggak bisa terlalu jauh ya masuk ke dalam lembahnya teman, tapi setidaknya kita tahu bahwasanya Jembatan Cangar ini diapit oleh bukit atau gunung yang sangat tinggi teman. Nah, coba ini arah ke Batu ya. Dan kita hari ini mau ke ini belok kanan ya, ini kalau dari Mojokerto di sisi kanan dari jembatan. Nah, kita putar pelan-pelan teman-teman, dan kita setelah ini jalan lurus menuju lembah. Jadi jembatan ini melewati jurang yang sangat dalam sekali ya. Kalau kisahnya di Jembatan Cangar ini banyak cerita bahwasanya Jembatan Cangar ini ditunggu oleh sosok ular naga yang cukup besar teman-teman. Beberapa hari lalu tanggal 31 teman, 31 Maret, dan kemudian disusul lagi tanggal 23 April, itu menjadi kisah yang tragis teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Nanti kita akan turun ke bawah teman-teman, dan ini sebuah lembah yang cukup dalam, masih hutan lindung yang masih alami teman-teman. Nah, ini jembatannya yang berada di sisi Batu ya. Jadi ini backlight teman-teman, karena menghadap cahaya ini. Nah, kita akan jalan pelan terus lurus untuk ke lokasi tersebut teman-teman, atau ke memutari seputaran Jembatan Cangar ini. Nah, nanti kita akan coba turun juga sih. Nanti kita akan coba turun ke bawah ke lokasi di mana Mawar Hitam 1 dan Mawar Hitam 2 yang insiden beberapa hari yang lalu ya, belum genap 1 bulan Sobat Cakra. Nah, kita turun, habis ini kita turun ya. Ini oh iya teman-teman, ini jembatan yang di Mojokerto. Kalau ini ya, panjangnya kurang lebih sekitar 45 meter atau berapa gitu ya. Nah, setelah ini nanti kita akan turun ke bawah jembatan. Memang agak ekstrim sih teman-teman, karena dalamnya jembatan ini kurang lebih sekitar 80 meteran atau sampai 100 meteran loh. Nah, rencana ke depan dari pemerintah baik Mojokerto, Batu, itu jembatan ini segera akan dikasih pagar ya, kurang lebih bulan depan kalau nggak salah ya, nggak gitu bulan ini. Ini masih ramai teman-teman, ini saya berada di pinggir nih. Nah, kebetulan hari ini masih ramai, masih banyak yang lihat jembatan, yang penasaran dengan jembatan ini, padahal di situ sudah tertulis dilarang foto dan berhenti. Nah, biasanya petugas itu sering patroli teman, dan istilahnya membubarkan masyarakat atau warga yang saat ini masih melihat jembatan ini teman-teman. Nah, seperti ini. Itu bahkan teman-teman ya, bahkan orang-orang itu banyak sekali
yang berada di jembatan, baik foto, video, konten dan sebagainya, termasuk saya nih. Oke teman, coba kita turun ke bawah setelah ini. Nah, kita hadapkan ke bawah kamera drone kita. Coba kita akan turun sampai bawah sana. Ya ini dulu dalamnya teman-teman. Nah, ngeri banget nih. Nah, coba kita turun pelan-pelan karena di sini tuh banyak semak, nanti takut drone saya nyangkut teman-teman. Tapi aman sih karena ada sensor 360 derajatnya. Nah, coba kita turun lagi teman-teman sampai ke bawah. Coba kita cari posisi yang tepat, posisi yang enak teman-teman ya, agar teman-teman bisa melihat polis lainnya yang dari atas ya, ini khususnya dari atas. Kita lihat polis lainnya yang mawar hitam 1 dan mawar hitam 2 yang masih ada garis polis lainnya teman-teman, dan air ini gemericik, sangat jernih banget teman-teman. Nah, saya melihat sesuatu teman di bawah sana, itu kayaknya ada putih-putih tuh. Entah itu apa ini ya? Kayaknya sepatu sih, kayaknya sepatu. Nah, ini sepatunya siapa teman-teman ya? Yang mawar hitam 1, mawar hitam 2 itu padahal pakai sandal. Nah, ini perhatikan ya, yang saya lingkari ini. Ya, loh. Itu ada sepatu putih tuh, sama tas kalau nggak salah itu. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, yang saya biar detail nih, polis lainnya masih ada dan airnya sangat jernih. Nah, ini dasar jurang atau di bawah jembatan Cangar teman-teman ya, padahal airnya ini sangat jernih alami ya. Jadi saya cerita sedikit bahwa teman-teman bahwasanya jembatan ini kurang lebih dibangun pada sekitar tahun 80-an ya, dibangun sekitar tahun 80-an oleh warga sekitar ya. Kemarin sempat tanya juga teman-teman bahwasanya tempat ini yang saya zoom ini itu ada kerajaan gaib, itu menurut warga lokal sendi teman-teman, yang dimana beliau itu pernah menjadi salah satu yang membuat jembatan ini teman-teman. Nah, coba kita angkat ke atas ya, biar teman-teman tahu jembatan ini, bahwasanya jembatan ini sangat dalam banget teman-teman. Nah, inilah jembatannya, kita dari bawah. Nah, setelah dari bawah ini kita akan naik ya, coba naik teman-teman, pelan-pelan ya. Kita naik pelan ya. Nah, di atas itu masih banyak orang teman-teman ya, ini kayaknya sudah buyar semua nih teman-teman. Nah, ini sudah mulai sepi teman-teman. Nah, ini jembatannya ya, ketika tadi dari jauh seperti itu. Nah, seperti ini. Coba kita cari lokasi atau spot atau tempat yang enak ya. Nah, kita naik dulu. Nah, biar tahu bahwasanya tempat ini itu benar-benar di atas. Ini cukup ya teman-teman, drone kita kali ini untuk explore kita kali ini menjelajahi jembatan Cangar menggunakan drone, dan kita akan kembali dan kita turun ya teman-teman, karena ini mengingat baterainya juga mau habis nih ya, tinggal 30% lagi baterainya nih. Jadi kita harus turunkan, nanti takutnya jatuh teman. Dan memang ada. Pernah nggak Pak Tony sendiri ngalamin nih ketika lewat di jembatan itu begitu ya, semacam dijumpai sama makhluk gaib di situ? Kalau petuan sama jalannya sering, jadi kadang-kadang tinggal noleh sudah hilang. Orang tua tadi. Tapi kalau menurut saya sih nggak masalah, yang penting nggak ganggu. Di situ ya tahu kok sebenarnya. Pak, ada paranormal yang bilang bahwasanya di jembatan itu yang jaga itu ular naga besar itu, Pak. Ya kalau itu memang seru sekali kalau diungkap. Memang sejarahnya besok kalau ada banjir bandang peres jadi itu turun topo.
ular tadi, topo. Istilahnya nogo bukan ular. bukan ular, naga. Ya, topo. Ya. Yang di sebelah jembatannya atau yang di bawah jembatannya? Di selatannya sing teping. Itu ular naga, we. Naga bukan ular tapi naga. Ada pesannya dari leluhur kalau suatu saat nanti akan ada semacam kejadian banjir, maka ular tadi akan keluar atau naga tadi akan Kalau keluar. sudah waktunya, waktunya tahun berapa nggak tahu. Cuma ada titik-titik pesan bahwa kalau nogo ini sudah turun, tadi Tengerane banjir bandang mau Terjadi. terjadi. Daerah sing jadi termasuk sing kena ini daerah Sajen. Apakah yang dulu kan pernah longsor Pak di Pacet itu? Apakah masih ada kaitannya dengan itu juga Pak? Wah, kalau bangsu banjir Bandang. kecil-kecilan bandang di Banyu Panas sama sini sama, itu kan membantu mas. Jadi bantu Banyu Panas. Gitu. Nah, ini konon ceritanya kalau sudah waktunya, Noko tadi yang membicarakan atau Yai Wolopote ada di Gunung Sewu, ini kalau sudah waktunya kutukannya pedot ngulon. Nyai Welut Putih ini gimana Pak maksudnya? Yai Wolopote ya naga sebenarnya. Oh, Cuma calonnya sing bedah kutukan sendi tadi. Besok pedot. Lek wis Kediri tadi kali kita tadi latar buka tahun kira nggak tahu. oh ini kutukan itu yang dipedot sama Iya, naga itu, sama. memutus kutukan. Iya, pedot. Makanya nengking kan. Kalau ada istilahnya acara-acara tertentu yang berkaitan dengan tradisi Jawa yang ada di sendi sini, Bapak yang ini Pak Tony yang mesti katakan yang jadi pemimpinnya begitu ya. Oh iya, saya ada yang memakili, cuma saya menunjukkan saja. Namanya Pak Jadi. Itu. Oh Pak Jadi. Oke. Jadi Pak Tony di sini boleh nggak kalau saya menyebutkan bahwasannya Pak Tony merupakan maksud saya sesepuhnya sendi atau ketua adatnya di sendi, boleh nggak? Iya, Boleh Pak ya. iya boleh. Memang ketuanya. Oke. Terima kasih Pak Tony.